Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyaral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian fiqh asma'illahi al-husna, fikih pemahaman terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang sempurna, yang maha baik, ya, di mana malam hari ini kita akan melanjutkan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali, ya. Jadi di antara nama-nama Allah itu adalah Al-Wali, ya, Al-Wali. Nah, jadi boleh kalau mau memberi nama anak Abdul Wali, boleh. Nah, jadi Al-Waliyu ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu ya arti dari Al-Wali, apa makna Al-Wali. Sebagaimana biasa, makna di dalam bahasa Arab itu biasa kita sebut terlebih dahulu secara bahasa, ya, secara bahasa ini menunjukkan dua makna. Dan makna secara istilahnya pun juga tidak jauh-jauh dari makna secara bahasanya. Baik, secara bahasa Al-Wali, ya, dia dari kalimat waliya yali waliyan, ya, dan ini maknanya menunjukkan dua hal. Ini secara bahasa terlebih dahulu, ya, secara bahasa. Maka menunjukkan dua makna. Yang pertama adalah al-qurbu. Nah, ini maknanya adalah dekat. Ya, kemudian yang kedua, ya, maknanya, ya, sebagian para ulama menyebutkan at-tadbir, yaitu mengurus. Mengurus itu bukan pengurus, tapi mengurus itu artinya adalah mengatur, ya. Makanya secara bahasa pun, ya, orang yang bertanggung jawab mengurus terhadap sesuatu, bahkan di dalam bahasa kita pun disebut wali. Misalnya seperti kalau ada guru, dia bertanggung jawab terhadap satu kelas, maka biasa disebut apa, Pak? Wali kelas, ya. Atau misalnya orang tua yang dia bertanggung jawab terhadap anaknya, berarti disebut wali murid. Atau kalau dia nyantri, berarti wali santri, kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan adanya dua makna yang kita bisa sebutkan ini secara bahasa, yaitu adalah al-qurbu, dekat. Yang kedua adalah mengurus atau bertanggung jawab atau, ya, yang mengatur. Jadi dua makna ini secara bahasa. Baik. Namun al-wali di sini ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, jemaah sekalian. Bisa dilihat dari dua sudut pandang. Ya, ini secara bahasa, ya. Baik. Kalau dilihat dari makna masih berkaitan dengan bahasa, nih, ya, bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, kalau kita katakan bahwasanya, ya, Allahu waliyul ladzina amanu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah
wali bagi orang-orang yang beriman, ya, yang beriman. Ini penting untuk kita pahami, ya. Allah wali bagi orang-orang yang beriman, berarti maknanya adalah Allah, ya, menolong. Nah, maknanya Allah dekat, Allah menolong. Siapa Pak? Orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau maknanya, kalau kalimatnya sebagaimana di dalam ayat, Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kalau seandainya kalimat adalah, ya, misalnya al-mu'minu waliyullah. Misalnya seorang yang bertakwa, seorang yang beriman adalah walinya Allah, adalah waliullah. Misalnya seperti orang yang bertakwa adalah wali Allah. Berarti apa maknanya? Nah, di sini maknanya berbeda. Bukan berarti orang yang bertakwa itu menolong Allah, tapi justru sebaliknya. Artinya orang yang bertakwa itu selalu ditolong Allah, atau misalnya selalu dekat dan dilindungi Allah, dan dilindungi Allah. Dan ini dua-duanya secara bahasa boleh dan bisa diucapkan oleh orang Arab. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi ulun ingin menekankan bahwasanya secara bahasa Al-Wali, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna al-qurbu, yaitu adalah dekat. Yang kedua adalah at-tadbir, yaitu adalah mengurus, mengatur. Al-Wali secara bahasa ini bisa kita sematkan baik itu kepada Allah wali bagi orang-orang yang berarti di sini walinya siapa, Pak? Di sini walinya siapa? Allah. Kalau kita katakan Allah wali bagi orang-orang yang beriman sebagaimana disebut di dalam ayat, maknanya berarti Allah itu dekat dengan orang-orang beriman dan Allah itu menolong orang-orang yang beriman. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Mengatur urusan orang-orang yang beriman. Nah, tapi sebaliknya kalau kita katakan orang-orang yang beriman adalah wali Allah, bukan berarti kita katakan orang-orang yang beriman itu mengurus Allah. Nah, atau bukan berarti kita katakan orang-orang yang beriman itu mengatur urusan Allah. Enggak. Tapi maknanya adalah sebaliknya. Justru orang-orang yang beriman itu selalu ditolong oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu dekat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sama Pak? Ini jangan tebak huruf maknanya. Ya, nanti karena kata-katanya sama, karena ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, takut-takutnya nanti malah ya orang atau kita salah paham terhadap dua makna ini. Sudah bisa dimengerti zaman sekarang? Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam makna secara istilah. Apa makna secara istilah? Ya, apa makna secara istilah? Terkait dengan makna al-wali. Ini secara bahasa, sekarang kita masuk ke dalam secara istilah, ya. Sekarang kita masuk ke dalam makna secara istilah. Atau ulun di sini, ya. Ya, ini secara bahasa nomor 1. Yang kedua di sini, ya, ulun tulis sini, ya. Nah, secara istilah nomor 2. Atau makna al-wali. Kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala al-wali, Allah memiliki nama al-wali, maka maknanya apa? Para ulama menyebutkan maknanya tidak jauh dari yang secara bahasa. Ya, di antara maknanya mungkin yang bisa kita sebutkan, Allah ya maha ya mengatur atau mengurus, ya
Allah Maha mengatur atau mengurus. Yang kedua, ya Allah Subhanahu wa taala Maha menolong. Menolong. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya Maha memberi hidayah atau taufik atau kebaikan. Nah, ini diantara maknanya. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, dia maknanya kurang lebih mencakup 3 perkara ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur, Maha mengurus. Allah Subhanahu wa taala ya Maha menolong. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hidayah, memberi taufik, memberi juga kebaikan. Baik, sudah bisa dimengerti ya Mas? Nah, kalau kita terapkan di sini, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Kalau kita terapkan makna secara istilahnya, berarti Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dari ayat tersebut Allah akan mengurus, mengatur urusan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman dalam setiap urusan mereka. Allah akan menolong orang-orang yang beriman khususnya pada saat mereka terdesak, khususnya pada saat mereka memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, memberikan hidayah, memberikan taufik bagi orang-orang yang beriman. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Ulun ulangi sekali lagi karena ini akan berlanjut nanti ke pembahasan yang berikutnya. Sekali lagi, ulun akan ulangi. Yang pertama, Allah memiliki nama Al-Wali. Ya. Dan boleh kalau kita mau menamakan anak Abdul Wali. Ya, Abdul Wali. Ya. Kemudian secara bahasa Al-Wali ini memiliki makna al-qurbu atau dekat dan juga at-tadbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengurus. Ya. Dan Al-Wali ini kalau secara bahasa dia bisa diberikan sudut pandangnya ya kepada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang misal seperti kita mengatakan Allah wali bagi orang-orang yang beriman, berarti Allah lah yang menolong, Allah lah yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita katakan sebaliknya, orang-orang yang bertakwa adalah walinya Allah. Sebagaimana dalam hadis nanti akan kita bahas ya. Ada namanya waliullah. Ada nggak wali-wali Allah di atas permukaan bumi ini? Ya ada Pak. Tapi tentu saja ada kriterianya. Bukan berarti orang yang waliullah itu ya misalnya seperti ya bisa terbang, harus bisa berhilang, atau misalnya bisa berjalan di atas banyu ya, atau misalnya bisa meramal, atau bisa memberi banyu dan lain sebagainya. Nah, tidak seperti itu. Baik. Orang-orang yang bertakwa adalah wali Allah. Berarti maknanya mereka, orang-orang yang bertakwa itu ditolong Allah, dekat dengan Allah dan juga dilindungi Allah. Baik. Kemudian yang kedua adalah secara istilah. Al-Wali, Allah memiliki nama Al-Wali. Maknanya berarti kurang lebihnya 3 makna ini. Allah Maha mengatur dan mengurus. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha menolong. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi hidayah, memberi taufik dan juga memberi kebaikan. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah saya? Baik. Ulun izin hapus. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Kita akan bahas bahwa ada yang namanya ya, atau sebelumnya kita sebutkan terlebih dahulu apa dalilnya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Al-Wali. Banyak jamaah sekalian. Di dalam Al-Qur'an ataupun juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ulun akan sebutkan beberapa di antaranya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wali. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-257. Nanti bisa pian cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah menjadikan orang-orang yang beriman, menolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat yang ke-257. Kemudian juga
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-45. Ya. Ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana dan siapa saja musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagi kalian. Nah, ya, wa kafa billahi waliya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagi kalian. Wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala adalah penolong juga bagi kalian. Nah, jadi ini terdapat di dalam surat An-Nisa. Kemudian juga ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan, jadikanlah aku sebagai orang yang bertakwa. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha. Sesungguhnya engkau adalah yang paling terbaik, yang paling mampu untuk membersihkan jiwa hambamu ini. Anta waliyuha. Nah, di sini engkau adalah wali bagi jiwa orang-orang yang beriman. Nah, engkau adalah wali bagi seluruh jiwa. Engkau yang mengatur, engkau yang menolong, ya, engkau yang mengurus semua jiwa. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ketika di perang Uhud, ya, orang-orang musyrikin ketika berusaha untuk mengetahui apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ataukah tidak, maka mereka memanggil-manggil. Ya, afikum Muhammad, apakah di antara kalian ada Muhammad? Ya, afikum Abu Bakrin, afikum Umar, dipanggil satu-satu tuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nggak kuat nih Pak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ya berusaha untuk, ya, karena dalam perang Uhud itu jamaah sekalian kaum muslimin di bagian akhirnya itu terdesak sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Jadi orang-orang musyrikin itu berusaha untuk menyebarkan kabar untuk melemahkan mental kaum muslimin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, sudah wafat. Lalu kemudian mereka cek tuh, ya, apakah di antara kalian ada Muhammad? Ya, apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Apakah di antara kalian ada Umar? Lalu kemudian setelah itu Umar nggak kuat, dijawablah sama Umar, ya, bahwasanya Rasulullah SAW masih hidup. Lalu kemudian orang-orang musyrikin mengatakan, ya, kata orang-orang musyrikin pada saat itu yang berkata adalah Abu Sufyan, dan Abu Sufyan belum masuk Islam pada saat itu. Nanti Abu Sufyan akan masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Nah, kenapa ulun menjelaskan ini? Karena perkataan ini kalau tidak dijelaskan bahwa Abu Sufyan nanti akan masuk Islam, takutnya nanti salah paham. Baik, Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam pada saat perang Uhud, ya, beliau mengatakan lanal uzza wala uzza lakum. Kami itu punya sesembahan namanya Uzza yang membuat kami bisa mengalahkan kalian saat ini, dan kalian tidak punya Uzza. Ya, maka Umar juga marah gitu loh. Ya, karena mereka memang dalam keadaan saat itu awalnya kaum muslimin menang, kemudian di akhir, ya, kaum muslimin terdesak. Sampai para ulama itu khilaf jamaah sekalian, apakah perang Uhud itu kaum muslimin yang menang ataukah orang-orang musyrikin yang menang? Ya, itu sampai ada khilaf di kalangan para ulama tafsir. Siapa yang menang? Ya, karena sebenarnya kedudukannya itu satu-satu, di awal kaum muslimin menang, di akhir ya kaum muslimin pada saat itu terdesak. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajibu, jawablah, kata Rasulullah SAW ketika mereka mengatakan, kalian nih kalah karena kami punya Uzza dan kalian nggak punya Uzza. Nah, itu perkataan Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam. Lalu kata Nabi SAW, ajibu, jawab. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, qalu wa ma naqulu wahai Rasulullah, apa yang harus kami jawab, apa yang harus kami katakan? Nah, tentu saja nih faedah jamaah sekalian, sahabat Nabi ini dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan, ya, bisa saja kalau kita dalam keadaan pada saat itu kita nih jawab sembarangan. Tapi dalam keadaan tersebut mereka tidak menjawab dengan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertakun dulu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, segenting apapun keadaannya, kita tetap harus di atas ilmu. Segenting apapun keadaannya, jamaah sekalian, kita tuh nggak boleh sembarangan ngomong. Makanya dalam keadaan pertempuran, dalam keadaan sebenarnya sahabat ini bisa aja ngejawab apa saja, tapi mereka tetap bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu Allahu maulana wala maula lakum." Katakanlah, Allah lah yang akan menolong kami, Allah yang mengatur urusan kami, dan tidak ada penolong bagi kalian.
Nah, bisa dimengerti sampai sini? Jamaah saya, ini diantara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Wali. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu tadi adalah ya ayat-ayat, dan ayatnya banyak jamaah sekalian. Nanti akan kita juga bahas ya terkait dengan ayat-ayat ini ya berbarengan dengan yang akan kita bahas pada saat ini. Baik. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Maka di dalam hal ini para ulama menyebutkan sebagaimana ada dalam pembahasan ma'iyatullah, maka di dalam pembahasan Al-Wali ini ada pembahasan namanya wilayatullah. Tadi Al-Wali itu apa, Pak? Wilayah ini dari Al-Wali. Ya. Wilayah apa namanya? Al-Wali tadi Pak mengatur ya. Ya, kemudian juga maka ada namanya wilayatullah, pengaturan Allah, kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurusi hamba-hambanya. Nah, wilayatullah ini terbagi menjadi dua jemaah sekalian. Ya, terbagi menjadi dua. Wilayatullah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayatun ammah. Allah Subhanahu wa taala mengurusi seluruh ya makhluk. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di atas muka bumi ini jamaah sekalian. Dan tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah. Tidak ada yang mau bisa ngurus dirinya sendiri tanpa seizin Allah. Nggak ada yang bisa. Ya, bisa dimengerti sama sini jemaah. Itulah yang disebut dengan wilayatun ammah. Wilayah ammah. Jadi secara umum seluruh makhluk yang diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah seluruh makhluk. Masuk di dalamnya seluruh makhluk ini ya ada orang yang muslim tapi ahli maksiat. Nah, ahli maksiat. Ada juga orang yang beriman, bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk di dalam wilayah amma. Allah mengurusi seluruh makhluk ini adalah orang-orang kafir. Ini masuk. Bahkan masuk di dalamnya juga adalah binatang dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara binatang, tumbuhan. Ya. Ini masuk di dalam Allah Subhanahu wa taala mengurusi mereka semua. Ya, jadi ya Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam masalah mengurusi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi. Tidak ada yang bisa keluar sedikit pun, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab yang kita bahas. Ini semua pembahasan ini jamaah sekalian ulun ringkas ya. Ulun bisa saja baca kata per kata, tapi ulun khawatirnya itu akan ya takut nanti kita tidak terbiasa. Jadi ulun berusaha untuk ringkaskan. Baik. Jadi kata Syekh Abdul Razak adalah Allah Subhanahu wa taala itu mengurus seluruh makhluk. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus, baik itu nanti yang akan terjadi pada makhluk tersebut bentuknya kebaikan ataupun keburukan. Semua Allah Subhanahu wa taala yang tentukan, dan semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Tidak ada yang bisa sedikit pun keluar dari ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ada orang, ya Allah ulun enggak mau diatur sama engkau ya Allah. Ulun mau sendiri aja ngatur diri sendiri, enggak bisa. Ya, itu tidak mungkin. Ya, sehingga semua yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan wilayatun ammah. Yang kedua adalah, nah ini yang penting. Ya, ada namanya wilayatun khassah. Wilayatun khassah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengurus, mengatur, menolong juga ya, memberi taufik dan kebaikan. Tapi ini khusus bagi sebagian hamba Allah saja, nggak semua dikasih.
Baik, siapa saja mereka yang dikasih? Tentu saja mereka adalah orang-orang khusus. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa, ya, beriman, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang menjalankan sunnah, ya, berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi SAW dan tidak mencukupkan diri pada perkara-perkara yang wajib saja. Nah, mereka inilah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan wilayatun khassah, khusus mereka ini. Bukan hanya sekedar diatur kehidupannya, bukan hanya sekedar diberikan, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya, tapi lebih dari itu. Lebihnya apa? Setiap kali dia terdesak, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia memerlukan sesuatu, baik itu hajat dunia ataupun juga hajat untuk mendukung perkara akhiratnya, Allah tolong dia, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Setiap kali dia berdoa, ya, bahkan kadang-kadang dia bersumpah, Allah kabulkan. Sebagaimana pernah di satu momen, di satu keadaannya, mas kalian, ada sahabiah namanya Rubai, punya saudara namanya Anas. Ya, punya saudara namanya Anas. Ada ngaran Anas pian di sini. Ya, punya saudara namanya Anas. Jadi Rubai ini dia matahin gigi wanita yang lain. Pada saat ketika diminta untuk diganti saja giginya itu, karena ada dia namanya. Tapi kalau orang yang dipatahin itu keluarganya nggak memaafkan, berarti hukumnya di dalam Islam adalah kisos. Dipatahkan juga giginya Rubai yang matahin gigi orang. Sebenarnya ada jalan lain. Bisa jalan kalau dimaafkan, bisa dimaafkan secara gratis. Tidak perlu bayar apa-apa dan betul-betul hanya dimaafkan. Lalu kemudian bisa juga kalau dimaafkannya itu tapi harus bayar dia. Harus bayar dia. Lalu kemudian kata Nabi SAW setelah diadukan kepada Rasulullah SAW, lalu kata Rasulullah SAW, kitabullahi al-qisas. Kalau begitu kisas, patahin giginya juga. Karena nggak mau maafin, Pak. Yang dipatahin giginya itu nggak mau maafin. Anas pada saat itu, ya, atau Unais, ya, ulun lupa nama sahabatnya, Anas atau Unais. Kemudian dia mengatakan dia nggak mau gigi saudarinya itu dipatahkan, dia nggak mau. Lalu kemudian Unais mengatakan, atuksaru saniyatur Rubai, wahai Rasulullah, apakah dipatahkan gigi Rubai? Artinya gigi saudari perempuannya. Dia nggak mau gigi saudari perempuannya dipatahkan, nggak mau. Kata Nabi SAW, kitabullahi al-qisas. Ya. Ini kisos, ini sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian dia bersumpah, wallahi, demi Allah, ya, kata dia, tidak akan dipatahkan giginya Rubai. Ya. Kemudian kata Rasulullah, nggak bisa, ini sudah ketentuan di dalam kitabullah. Tidak lama berselang setelah itu, datanglah keluarga orang yang dipatahkan giginya dan menyampaikan, kami memaafkan tanpa harus bayar dia, kami memaafkan sepenuhnya. Maka kata Nabi SAW, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, lau aqsama ala Allahi la abarrahu, kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah menginginkan sesuatu, Allah akan mengabulkannya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya begini, wali Allah yang ada wilayah khassahnya, khusus mereka yang diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong, dibimbing kehidupannya, diberikan petunjuk di dalam memutuskan banyak perkara. Karena kita tuh sering bingung, jemaah sekalian. Kita tidak jarang di dalam hidup ini harus memutuskan mana yang harus kita ambil keputusannya. Masing-masing ada risikonya, masing-masing ada efeknya. Kita nggak tahu ke depannya ini baik ataukah tidak, karena kita ilmu terhadap masa depan itu kita cuma bisa ngira-ngira dan nggak bisa memastikan. Yang tahu terhadap apa yang akan terjadi di masa depan atas keputusan kita hari ini itu cuma Allah, jemaah sekalian. Nggak ada yang tahu kita. Maka bisanya kita adalah minta petunjuk kepada Allah. Makanya ada yang namanya salat istikharah.
Makanya ada namanya syariat istikharah. Kita hendak memilih gasan anak kuliah. Ini di mana nih lah kuliah gasan anak nih. Dia bakatnya misalnya di kedokteran. Tapi kita hendak nih kuliah di agama. Bingung, baik. Kada sedikit kuitan nang bingung. Anaknya bakatnya itu di umum, kuitannya hendak di agama. Ya. Belum tentu kalau pian paksa dia masuk di agama, belum tentu baik buat dia. Ya, bisa jadi dia lebih berkah, banyak kebaikannya ketika dia menjadi seorang dokter, perawat, hafal Quran, dia bisa berdakwah lewat profesinya. Kita nggak tahu. Ya. Karena ilmu kita terbatas, maka kita perlu pertolongan Allah di dalam memilih agar supaya tidak salah. Maka kalau kita supaya jangan sampai salah, jadilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita ini sebagai orang-orang yang di bawah wilayah khassah. Lu ingin sampaikan kepada pian, jadi wali Allah itu kira-kira ngalih kah, gampang kah? Jalan untuk menjadi wali Allah itu terbuka lebar jamaah sekalian. Pian kada mesti betapa di gunung sebulan, tuh ada. Atau pian kada mesti harus misalnya minta banyu lawan guru fulan, kada. Atau tidak mesti pian misalnya harus untuk menjalani tarikat ini untuk menjadi wali, enggak. Cukup kita itu menjadi seorang hamba Allah yang bertakwa, menjauhi larangan-larangan Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, dan berusaha untuk menjadi seorang hamba yang soleh. Maka pian akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wali Allah itu nggak mesti terkenal, nggak mesti harus ustadz. Bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam madfu'un bil bab. Kalau dia ngetok pintu untuk minta sesuatu, pintu orang yang diketok itu langsung ditutup. Karena nggak kenal, nggak tahu. Ya, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu artinya adalah orang yang soleh, orang yang taat. Nah, itu wali Allah, Pak. Ya, kada mesti wali Allah tuh harus gila dulu, ada mesti. Harus misalnya kada berbaju dulu, habis itu kada mesti wali Allah Subhanahu wa taala itu harus yang sebagaimana biasa kita lihat ya, kadang-kadang muhanya kada kelihatan siapa ini. Ya, enggak mesti harus seperti itu. Dan itu bukan wali Allah. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang kitab Al-Furqan baina auliya'illahi wa Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ya, bedanya supaya kita nggak ketipu tuh. Beda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Baik. Sudah sampai sini bisa dimengerti jamaah sekalian? Baik. Sekarang kalau ingin menyebutkan dalilnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu waliyul ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Nah, ini dalil bahwa adanya yang namanya wilayah khassah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah walinya orang-orang yang beriman. Berarti ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu wali orang-orang yang beriman. Baik. Wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak ada wali bagi mereka. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan Allah akan menolong orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang namanya wilayah ammah. Allah mengurusi seluruh makhluk. Karena kalau nggak ada ini jamaah sekalian, nanti kita bingung. Loh, berarti kalau Allah Subhanahu wa taala bukan wali dari seluruh makhluk, terus siapa yang ngurus? Berarti ada dong yang ngurus selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak ada, makanya dibagi dua oleh para ulama supaya kita jangan bingung. Artinya seluruh makhluk juga diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhususan sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kepengurusannya itu bersama pertolongan Allah. Yang merupakan kepengurusan itu bersama hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, bersama
sama juga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Berapa menit lagi? 6 menit. Baik. Ulun langsung kepada pertanyaannya. Ya. Kalau kita itu masuk di dalam sini nih. Kan tadi supaya masuk di dalam ini nih bagaimana caranya? Nah, atau kita mulai dari sini dulu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa ini? Dua lagi tersisa. Yang pertama bagaimana caranya? Yang kedua apa hasilnya? Kalau kita masuk di dalam wilayah khassah ini. Kita berharap semua masuk di dalam wilayah khassah. Karena siapa yang nggak pengen ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang nggak pengen diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tidak ingin dijauhkan dari keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya bagaimana? Ya masuk ke sini. Sekarang cara masuk ke sini bagaimana? Ada beberapa hal yang bisa kita kategorikan sebagai ya hal umum. Ini boleh ulun hapus ya? Boleh ya? Baik. Bagaimana caranya? Pertama, ada banyak jamaah sekalian. Tapi kalau kita garis besarkan, dan ini insya Allah sering pian dengar. Yang pertama, sebagaimana hadis qudsi, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku telah umumkan, izinkan perang untuk mereka. Baik. Sekarang wali-wali Allah itu bagaimana? Bagaimana cara seseorang itu bisa masuk kepada wilayah khassah ini? Yang pertama aja mas sekalian, kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut ya, atau hadis qudsi tersebut, yang pertama adalah menjalankan kewajiban. Nah ini penting, inti nih kewajiban. Jadi kalau ada pian lihat orang nah mengaku wali Allah tapi kada sholat, sudah bisa dipastikan bukan wali Allah. Lah, orang inti kita bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus menjalankan kewajiban. Lulus sudah saja, bertamat ya. Sudah karena lagi sudah kewajibannya tuntung sampai akhir, sudah tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir itu dibopoh Pak untuk sholat itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kematian begini. Sampai akhir hayat kita pun Pak, kita tetap beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Ibadah hati. Kata Nabi SAW, jangan kalian meninggal kecuali kalian berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu kan ibadah hati. Di akhir hayat kita dianjurkan selagi kita bisa, dan itu kita usahakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukankah itu ibadah? Itu ibadah jamaah sekalian. Makanya ya, yang pertama ya, orang yang ingin masuk ke dalam wilayah khassah ini adalah dia harus menjalankan kewajiban. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, selain dia menjalankan kewajiban, dia juga meninggalkan larangan. Larangan-larangan. Makanya di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya. Dia itu pendengarannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak mendengar kecuali hanya yang diridhoi oleh Allah. Begitu pula lisannya. Dia tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram-haram dia tinggalkan, ghibah, namimah dan lain sebagainya. Dia juga tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada kebaikan. Berarti kakinya tidak melangkah kepada keburukan. Tangannya pun tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Artinya di sini jamaah sekalian, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Yang berikutnya adalah kalau di dalam konteks hadis tersebut, orang yang menjadi wali-wali Allah atau untuk masuk kepada wilayah khassah ini adalah, ini kan menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan. Adalah ya, dia tidak mencukupkan diri dengan di sini saja, enggak. Tapi dia juga berusaha untuk menjalankan yang sunnah. Enggak cukup Pak.
atau tidak mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib saja, yang sunnah juga dia kerjakan, dan berusaha untuk meninggalkan yang dibenci, meninggalkan yang makruh. Ya, berusaha untuk meninggalkan yang makruh. Ini adalah 3 poin kalau kita mau masuk ke dalam wilayah khassah. Makanya subhanallah jamaah sekalian, keberkahan itu datangnya diantaranya dari ketaatan. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil bahwasanya orang-orang yang di bawah wilayah khassah ini, ada dalil-dalil di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan mereka dapat banyak sekali keistimewaan. Itu di antara cara kita masuk ke dalam wilayah khassah ini adalah dengan kita setidaknya ini Pak. Ini kalau dirinci panjang. Tapi dari hadis qudsi yang sering kita dengar ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, tidaklah ada sesuatu yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai ketimbang ia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang wajib ya. Itu hadisnya panjang ya, mungkin nanti akan kapan-kapan akan kita bahas. Tapi yang jelas inti dari hadis tersebut adalah menjelaskan tentang bagaimana seorang itu menjadi wali Allah atau siapa waliullah. Orang yang masuk dalam kategori waliullah itu adalah orang yang menjalankan kewajiban atau orang yang meninggalkan larangan. Jangan dibalik jemaah sekalian. Sebagian orang, semakin orang itu tidak menjalankan kewajiban, semakin orang itu tidak meninggalkan larangan, makin dikira wali. Makin dikira wali. Oh ini ya, kita ini diuji sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diuji dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir lebih parah lagi. Nah, Nabi Khidir alaihi salam melobangi perahu, membunuh kekanakan. Nah kita ininya di hadapan minum-minuman keras saja nih, bahkan ada apa-apanya lawan Nabi Khidir lawan. Oh beda itu Pak. Kalau itu memang Allah Subhanahu wa taala dan jelaskan sebab dan alasannya. Tapi kalau manusia Pak, sekarang kita temui ada minum-minuman keras. Ya, kadang kan kita seperti itu Pak. Ini bisa kita nih diuji oleh Allah sebagaimana Nabi Musa alaihi salam diuji dengan Nabi Khidir alaihi salam. Mungkin kita kada sampai ilmunya terhadap orang tersebut, dia ini pasti wali Allah. Nah kadang-kadang ada yang seperti itu, sudah jelas salah jemaah sekalian ya. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah yang menjadi pembeda, yang ketiga ini orang yang berusaha menjalankan sunnah, orang yang ya meninggalkan yang makruh. Baik, nanti ulun kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti akan kita sebutkan keistimewaan orang-orang yang masuk di dalam wilayah khassah ini apa saja. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya, ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab. Tapi ulun akan ringkaskan supaya lebih mudah untuk dicerna. Ini mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.